Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya. Pertemuan hari ini saya akan membahas tentang pertidaksamaan rasional. Sebelumnya itu kalian sudah mengenal bilangan rasional. Bilangan rasional itu biasanya kalau di SMP itu dimulai dari bilangan sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam. Dikatakan bilangan rasional atau pecahan itu adalah tidak ada antara pembilang dan penyebut itu hubungan, artinya putus. Maka dikatakan sepertiga, seperlima, dan sebagainya. Di sini saya bukan membahas tentang itu, sebaliknya adalah kita membahas tentang materinya. Pertidaksamaan rasional. Sebelumnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertidaksamaan rasional atau katakan pecahan. Ini. Sebelum kita membahas tentang pertidaksamaan rasional atau pecahan, pahami dulu tanda pertidaksamaannya. Nah, di sini ada kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan. Dan sini adalah lebih dari atau sama dengan. Ini keterangannya, ini kurang dari, ini yang lebih dari, yang ini kurang dari atau sama dengan, yang ini lebih dari atau sama dengan. Jadi pahami dulu tanda-tanda seperti ini. Kita lanjutkan berikutnya. Dikatakan pertidaksamaan pecahan, itu konsepnya kan sudah paham, pertidaksamaan yang memiliki pembilang dan penyebut, dan penyebutnya itu mengandung variabel X. Di sini ada bentuk umumnya, fungsi X per Gx lebih dari 0. Fungsi X per Gx kurang dari 0. Atau dikatakan, fungsi X per Gx lebih dari atau sama dengan 0. Atau bisa dikatakan, fungsi X per Gx kurang dari atau sama dengan 0. Itu bentuk umumnya. Kita lanjutkan berikutnya adalah metode penyelesaian. Atau dikatakan cara penyelesaiannya. Langkah pertama adalah ruas kanan itu dijadikan 0. Langkah berikutnya, samakan penyebut di ruas kiri. Langkah selanjutnya, faktorkan pembilang dan penyebut bila bisa dalam kurung. Tanda kutip seperti itu. Kemudian cari nilai variabel yang menyebabkan pembilang dan penyebut menjadi 0. Harga 0 untuk pembilang dan penyebut. Langkah berikutnya adalah gambar garis bilangan yang memuat semua nilai yang didapatkan pada langkah 4. Berikutnya, apapun tanda pertidaksamaannya, harga 0 untuk penyebut selalu digambar dengan titik putih. Dalam kurung, penyebut suatu pecahan tidak boleh sama dengan 0 agar pecahan tersebut mempunyai arti nilai. Langkah berikutnya adalah tentukan tanda positif atau dikatakan plus atau negatif atau min pada masing-masing interval. Pertidaksamaan pecahan. Pertidaksamaan pecahan yang terdiri atas pembilang dan penyebut, di mana bagian penyebutnya itu dapat variabel atau dikatakan peubah. Contoh, misal umpama, tentukan penyelesaian persamaan misalkan 2x ditambah 1 per x min 5 kurang dari atau sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya seperti ini. 2x plus 1 sama dengan 0. Untuk x sama dengan min 1 per 2. Kemudian itu yang 2x plus 1 ini adalah penyebutnya. 2x plus 1 sama dengan 0, maka x sama dengan min 1 per 2. Untuk x min 5 dikatakan penyebut. X min 5 sama dengan 0, maka x sama dengan 5. Artinya apa? Kok menjadi positif? Karena min ini x min 5, min 5 itu terletak pada ruas kiri. Nah, ini kalau sudah ruas kanan nanti menjadi apa? Positif, maka menjadi x sama dengan 5.
Maka menjadi X sama dengan min setengah atau X sama dengan 5. Catatan, jadi maka X min 5 sama dengan 0. Nah, ini untuk penyebutnya, ini maka X min 5 sama dengan 0, maka X tidak boleh sama dengan 5. Catatan, 0 pembilang fungsi X sama dengan 0, atau dikatakan seperti ini tadi. 0 penyebutnya, Gx tidak boleh sama dengan 0. Ini tidak boleh sama dengan 0. Seperti itu. Jadi, min setengah X kurang dari X kurang dari 5. Nah, ini ada beberapa apa? Ini gambarnya. Ini hitam, ini putih. Nah, kenapa kok hitam? Di sini ada tanda kurang dari atau sama dengan. Kalau itu menunjukkan kurang dari sama dengan, dikatakannya adalah tandanya hitam. Lingkarannya hitam, kemudian yang ini adalah lingkarannya putih. Kenapa kok tidak diberi tanda hitam? Karena ini adalah tidak ada tanda shred. Nah, di bawahnya ini seperti itu. Nah, kalau penjelasannya min setengah kurang dari atau sama dengan X kurang dari 5, maka gambarnya seperti ini di tengah-tengah. Ini bendera positif, negatif, positif. Jadi penjelasannya seperti ini gambarnya. Kemudian diarsir seperti ini. Kalau nanti tandanya lebih besar sama dengan 0, maka bisa ke kiri, bisa ke kanan tandanya. Panahnya. Kalau ini panahnya itu seperti ini. Nah, nanti kalau tanda ini misalkan lebih dari 0, maka tandanya nanti bisa ke kanan, kemudian bisa ke kiri. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa latihan soal. Misalkan adalah yang pertama, 2x min 4 per 3x plus 3 lebih dari atau sama dengan 0. Nomor 2, x plus 3 per 2x min 1 kurang dari atau sama dengan 0. 3, 4x min 1 per x plus 2 kurang dari 2. 4, 2x min 1 per x min 1 kurang dari 1. 5, X plus 2 per X plus 6 lebih dari min 2. Ini bisa kalian kerjakan di rumah saja, artinya tidak perlu dikumpulkan karena sebagai latihan soal. Nanti kalau ada tugas, tolong itu nanti dikumpulkan. Nanti kalau ada tugas nanti dikumpulkan nanti lewat website. Kalau ini tidak, karena ini adalah latihan soal, tidak usah dikumpulkan. Dikerjakan saja di rumah, seperti itu. Cukup sekian dari saya. Saya harapkan nanti kalau kalian tuh di luar rumah, ke mall atau kemana, pokoknya di luar rumah, saya harapkan tetap pakai masker. Misalkan ke sekolah itu ya harus pakai masker, di jalanan pakai masker. Di warung pun kalau bisa itu pakai masker, di pasar pakai masker. Nah, pokoknya di jalan kalau keluar dari rumah, saya harapkan tuh kalian tetap pakai masker. Biar tidak apa? Terpapar COVID-19 atau katakan corona seperti itu. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tidak ada yang sakit. Mudah-mudahan kalian tetap menyimak video ini. Dari saya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.